Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendy Firmansyah. Saya dari program studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Pada praktikum kali ini, saya akan menjelaskan atau mempraktikkan pertemuan ketujuh atau praktikum ketujuh, yaitu tentang optimasi dashboard IoT dan analisis sinyal komunikasi. Jadi, di sini kita berfokus pada praktikum ke-6 kemarin. Di sini hanya melanjutkan atau mengoptimasi dari pertemuan ke-6 kemarin, yaitu tentang bagaimana kita melakukan menghubungkan Walkme dengan Blink. Dan di sini saya mengoptimasi di praktikum kali ini, yang dioptimasi adalah ketika nanti temperaturnya tinggi, itu nanti ada notifikasi yang melakukan peringatan di Blinknya, ataupun nanti kita setting di bagian blink ataupun waktunya. Oke, langsung saja kita akan praktikkan terkait praktikum ini. Di sini kita menggunakan rangkaian seperti ini, pemrograman dengan blink, analisisnya menggunakan virtual logic, luarannya nanti kan proyek, walkme, dan fungsional. Oke, di sini saya sudah merangkumnya. Di bagian sini saya sudah mencatatnya agar mudah dipahami. Di sini yang pertama adalah konfigurasi notifikasi Blink. Jadi yang pertama kita masuk ke Blinknya dulu. Oke, di bagian template saya kemarin menggunakan monitoring lingkungan. Oke, di sini edit event notifikasi, suhu tinggi, warning, peringatan suhu melebihi batas. Oke. Di sini untuk melakukan agar mengirim notifikasi, kita harus menyeting di bagian Blinknya. Di mana di sini kita edit terlebih dahulu. Di sini masuk ke bagian event dan notification. Oke, di sini create event. Di sini kita custom saja. Di bagian sini kita tuliskan suhu tinggi. Oke. Di sini event code akan menyesuaikan suhu tinggi, dan isi type-nya kita isi menggunakan warning, dan di bagian deskripsinya kita akan melakukan deskripsi seperti ini. Oke, peringatan suhu melebihi batas. Di mana ketika nanti temperaturnya tinggi atau suhunya tinggi, deskripsinya akan peringatan suhu melebihi batas. Oke, seperti itu. Sebelum kita create, kita masuk ke bagian notification. Di sini kita enable saja. Di bagian ini, notifikasinya kita kirim mau kemana. Ketika mau kirim di email, maka device ownernya kita setting di email. Ketika mau push notification di Blinknya, kita kirim ke sini. Saya menggunakan dua-duanya karena nanti ketika temperaturnya tinggi, suhunya tinggi akan mengirim ke email ataupun ke Blinknya. Oke. Setelah itu kita enable notification. Oke, sudah. Ketika sudah menyetingnya, di sini kita create saja. Oke, di sini sudah terbuat yaitu suhu tinggi. Ini adalah event yang nanti muncul ataupun aktif ketika temperaturnya tinggi. Oke, ketika itu save and apply saja. Oke, sudah. Ketika sudah mengeditnya, kita masuk ke bagian device dan ke monitoring lingkungan ini. Nah, di sini kita nanti akan memonitoringnya dan melihat bagaimana temperatur dan suhu itu bekerja secara real time. Oke, setelah itu coba kita lihat di sininya. Bagian kedua yaitu setting di walkme-nya. Kita masuk ke walkme. Kita ketik saja. Oh, sorry. Walkme. Oke. Di sini kita buka project yang sudah di save kemarin, yaitu monitoring lingkungan. Oke, di mana di sini kita sudah setting untuk bagian token dan lain-lainnya. Dan di sini yang merubah adalah di bagian pengiriman notification atau mengaktifkan eventnya. Oke, di sini kita lihat bagaimana kodenya. Oke, sebelum melakukan pengkodeannya, di sini kita setting device-nya terlebih dahulu. Perangkat lunaknya yaitu tambahkan logic analyzer.
Oke, kita tambahkan logic analyzer. Oke, seperti ini. Dan di sini untuk pin ground-nya kita sambungkan ke ground seperti biasa. Oke, seperti ini. Dan untuk DO-nya ini kita masuk ke pin 15. Sama seperti yang pin ini dari DHT. Karena kita settingnya di pin 15. Oke. Oke, kita rapikan sebentar. Oke, seperti ini kurang lebih. Ketika sudah setting perangkat kerasnya, kita setting bagian update kodenya. Di mana kita pertama adalah inisiasi boolean notifikasinya, yaitu kita taruh sini. Oke, di sini boolean. Kenapa saya menggunakan boolean? Karena nanti ketika notifikasinya itu true and false, di mana boolean itu adalah eh, dua dua saja, yaitu adalah true dan false. Dimana nanti ketika true, notifikasi itu akan terkirim eventnya. Ketika false berarti notification atau sambungan wifi-nya ke Blink itu dimatikan. Seperti itu logiknya. Oke, ketika sudah men-setting, kita setting bagian logiknya. Kita taruh bagian sini. Oke, di mana ketika nanti kita send sensor atau mengirim sensornya, datanya, di sini ketika blink connected, yang artinya di sini ada tanda tanya, berarti tidak connect, akan menampilkan teks koneksi cloud terputus menunggu auto reconnect. Jadi ketika nantinya false di bagian connectednya atau tidak terhubung lah, ya nanti koneksi ke cloud terputus. Jadi di konsol nanti akan terlihat. Oke, sudah di sini kita tidak rubah karena untuk pengiriman data dari sensor DHT-nya. Di sini if nanya ketika ada sensornya dan is nanti ini adalah humidity-nya, itu nanti akan menampilkan gagal membaca sensor DHT. Oke, di sini logic yang sudah ada kita tidak hapus. Dan selanjutnya sini kita tambahkan logic baru, yaitu terkait ini. Oke, Oke, di mana ketika temperaturnya itu lebih dari 35, nanti di sini kita setting ketika temperaturnya itu lebih dari 35 dan is notification file-nya itu tidak aktif atau tidak terhubung. Di sini blink log event yang artinya itu suhu tinggi peringatan suhu ruangan terlalu panas. Di sini nanti di bagian pengiriman eventnya yaitu mengirimkan peringatan suhu ruangan terlalu panas. Dan di sini di konsolnya nanti ada tulisan notification, notifikasi peringatan suhu tinggi dikirim ke Blink seperti itu. Dan is notified ini ada true yang artinya nanti ketika belum terhubung atau notifnya belum terhubung, false ke terhubung yaitu true. Nantinya ketika true ini berarti biar sistemnya tidak crash atau error. Selanjutnya, ketika tidak memenuhi syarat ini, maka ada else atau cabangnya, yaitu temperaturnya itu kurang dari 35, is notified false, yang artinya berarti yang false kita setting di atas ini terputus di sini. Oke, jadi logiknya seperti itu. Dan di sini ada perubahan sedikit. Nah, sebenarnya ini opsional. Di bagian blink ini ketika mengirimkan atau melakukan on lampu atau LED, itu ada menyala dan LED mati, nanti ada konsol LED mati. Ini sebenarnya dihapus tidak apa-apa, tidak pun tidak apa-apa. Oke, di sini tidak ada perubahan. Nah, mungkin di time setting interval. Di sini kan untuk praktikumnya itu sekitar 5 detik maunya, jadi saya ikutin saja di bagian sensornya. Oke, sudah seperti ini untuk logiknya. Oke, coba kita run sambil kita monitoring. Oke, kita tunggu.
Sembari menunggu, saya jelaskan sedikit tadi terkait logiknya. Kita rubah di bagian ininya, inisiasi. Kita tambahkan inisiasi is notified notification, di mana ketika blinknya tidak connect, yang ini adalah tanda tanya, itu artinya not atau kebalikannya, yaitu berarti koneksinya tidak terputus. Di sini ada error nih. Expects or before void sensor. Oke, time interval 5000 sensor. Oke, kita lihat di bagian void sensor benar. Return. Oke, kita cari kesalahannya di mana. Coba di bagian kita sudah tidak rubah apa-apa tadi. False is notified. Oke, kita cari di sini. Oke, tidak ada error. Sepertinya tidak ada error. Oke, coba daran lagi. Kita lihat apa yang error tadi. Oke, kita sambil cari. Oh, ini nih. Di bagian notification ini tidak ada titik komanya. Oke. Oke, coba kita run lagi. Kita sudah benarkan. Karena untuk bagian bahasa C++ ini itu sangat sensitif juga terkait uh, titik koma. Jadi kita harus teliti terkait titik komanya. Di sini sudah ada errornya. Kita bisa baca tadi. Void. Oke, sudah. Oke, saya lanjutkan jelaskan terkait tadi. Ketika tadi tidak connect, itu akan menampilkan seperti ini. Dan ini mengirimkan datanya, serta ini logiknya. Ketika tidak ada, nanti di konsol gagal membaca sensor DHT-nya. Dan ini mengirimkan virtual pin-nya, di mana di sini untuk mengirimkan datanya yaitu suhu dan temperatur. Oke, di sini ada tadi kita tambahkan yaitu logiknya. Ketika temperaturnya lebih dari 35, maka is notified atau false tadi tidak mengirimkan notifikasi. Dan di sini untuk pengirimannya tadi kita setting di Blink yaitu di email dan di Blinknya. Coba nanti kita lihat. Untuk notifikasinya seperti ini, peringatan suhu ruangan terlalu panas, dan untuk di konsolnya itu seperti ini. Oke, dan di sini is notified true yang artinya berarti terhubung. Dan di sini ada kondisi else-nya. Ketika temperaturnya rendah atau kurang dari 35, maka connected-nya is connected atau notification itu false, tidak ada gitu. Oke, di sini kita tambahkan tadi delay 5 detik. Oke, udah selesai dan ini sudah berjalan. Coba kita lihat monitornya. Oke, di sini sudah berjalan. Coba kita matikan LED, hidupkan. Nah, sudah hidup. Yang artinya berarti Blink dan Walkme-nya itu sudah terhubung menggunakan WiFi Arduino-nya. Hidupkan lagi, hidupkan lagi. Oke, sudah bisa. Dan di sini terkait temperaturnya di sini ketika 54 berarti ini kan lebih dari 35 tadi. Berarti artinya sudah terkirim notifikasi. Coba kita refresh. Nah, di sini 17 misalkan. Oke, di sini maka akan mengikuti nanti. Kita agak delay sedikit. Oke. Oke, belum berubah. Oke, sudah berubah. Di sini 17,9 yang kita setting. Yang artinya berarti ketika kurang dari 35, maka tidak ada notifikasi yang terkirim.
Ketika lebih dari 35, coba kita setting di sini misalkan 47. Coba kita lihat. Oke, kita tunggu sekitar 5 detik. Oke, di sini agak delay. Nah, sudah bertambah dan di sini harusnya sudah mengirim notifikasi. Coba kita lihat di email, kita refresh. Oke, kita coba lihat email. Nih, ada dari Blink. Dan notifikasinya itu suhu ruangan terlalu panas. Nah, seperti itu. Tadi kita setting di bagian email dan di bagian notifikasi. Seperti ini. Bagian warning. Nah, ini belum ada mungkin delay dari sistemnya. Nah, mungkin untuk alurnya seperti itu. Jadi ketika temperaturnya itu lebih tinggi dari 35, itu maka akan mengirimkan notifikasi dan ketika kurang dari 35, itu tidak terjadi apa-apa. Oke, mungkin seperti itu saja untuk praktik dari praktikum ketujuh. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.